Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayulandari, NIM 3403180188. Saya dari kelas G, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Kelompok kami akan membahas mengenai otomatisasi perkantoran. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai apa itu otomatisasi perkantoran dan bagaimana konsep dari otomatisasi perkantoran. Otomatisasi pada dasarnya merupakan penerapan dari sistem sosial yang dilakukan secara otomatis untuk meminimalkan campur tangan manusia atau bahkan diharapkan dapat mampu menggantikan manusia dalam tugas yang paling kasar serta berulang. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan otomatisasi perkantoran? Nah, otomatisasi merupakan penerapan teknologi yang dilakukan untuk meminimalkan campur tangan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa otomatisasi merupakan pengalihan fungsi manusia kepada fungsi mesin yang dilakukan secara otomatis, melakukan dan mengerjakan pekerjaan sehingga tidak membutuhkan lagi pengawasan manusia. Nah, sedangkan perkantoran itu sendiri merupakan sebuah organisasi yang kompleks dengan berbagai macam pekerjaan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, yang mana pekerjaan tersebut berhubungan dengan pelayanan atau servis. Ada beberapa aktivitas yang kita sangat kenal seperti menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, serta menyimpan. Nah, dari kesemua aktivitas tersebut perlu didukung dengan perangkat serta peralatan yang dapat memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi penggunanya. Dalam hal ini adalah pegawai atau karyawan yang ada dalam organisasi tersebut. Menghadapi persaingan baru serta tuntutan dari revolusi 4.0 ini diperlukan adanya pengolahan data yang lebih efektif dalam menjalankan berbagai bidang di perkantoran guna untuk menjalankan fungsi serta mencapai tujuan organisasi. Hal ini perlu didukung pula oleh peningkatan baik itu dari sumber daya manusianya, sistem kerjanya, maupun dari penerapan serta penguasaan teknologi. Nah, penguasaan teknologi ini kita bisa lakukan dengan memanfaatkan yang namanya sistem otomatisasi kantor atau SOK bagi karyawan ataupun pengguna dari organisasi tersebut demi meningkatkan produktivitas pekerjaan. Nah, ada beberapa pendapat ahli mengenai otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu menurut Poblin, menyebutkan bahwa otomatisasi kantor sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi untuk mengumpulkan, mengolah, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya untuk di antara individu-individu, grup-grup kerja, maupun organisasi. Sedangkan menurut Ahmad Aidi menyebutkan bahwa otomatisasi kantor merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan pelaksanaan pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa otomatisasi kantor ini merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informal dengan pihak-pihak dalam maupun luar organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, bagaimana sih konsep dari otomatisasi perkantoran? Yang pertama yaitu proses yang terjadi di perkantoran itu sama halnya dengan proses yang terjadi di manufaktur, yang mana selalu mengarah kepada otomatisasi. Yang kedua yaitu otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana kepada aplikasi-aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang ketiga yaitu otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Selanjutnya, otomatisasi kantor memberikan
keuntungan yang lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, bahwa otomatisasi kantor sebagai pelengkap dari metode tradisional, bukan sebagai pengganti. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai apa itu otomatisasi perkantoran dan bagaimana konsep dari otomatisasi perkantoran. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis, manfaat, tujuan, serta macam-macam dari otomatisasi perkantoran akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Johari dari kelas Akuntansi G akan menerangkan tentang manfaat dan tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, menjelaskan pekerjaan kantor dengan lebih cepat. Yang kedua, mengurangi kebutuhan akan staf dalam jumlah besar. Yang ketiga, memerlukan sedikit tempat untuk menyimpan data. Beberapa orang dapat memperbaharui data secara bersamaan dalam hal perubahan jadwal. Yang kedua yaitu tujuan otomatisasi perkantoran. Secara umum, tujuan otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. 1. Penggabungan dan penerapan teknologi. 2. Memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. 3. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. 4. Otomatisasi perkantoran membutuhkan kemampuan antar manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan baik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kelima, peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Adapun tujuan spesifik dari otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang lebih tinggi PS penghindaran biaya. Yang kedua, komputer tidak menggantikan pekerjaan saat ini, namun komputer menunda penambahan pegawai yang dibutuhkan untuk menguasai beban kerja yang bertambah. Yang ketiga, memisahkan masalah kelompok atau tim. Yang keempat, cara otomatisasi kantor berkontribusi pada komunikasi dari manajer, membuatnya sangat cocok ditetapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Yang kelima, dapat menggunakan sebagai pelengkap bukan pengganti. Yang keenam, sebagai salah satu cara untuk komunikasi bisnis. Otomatis kantor bukan tanpa keterbatasan, namun otomatisasi kantor tidak akan bisa untuk menggantikan semua komunikasi seperti interpersonal tradisional, percakapan antar muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo dan sejenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya Anggini Hadiani Tami dari kelas Akuntansi G akan menjelaskan tentang macam-macam otomatisasi perkantoran dan tahap-tahap dalam penerapan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu dari macam-macam otomatisasi perkantoran. Macam-macam otomatisasi perkantoran terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah sistem komunikasi elektronik. Sistem komunikasi elektronik di sini adalah sistem komunikasi yang menggunakan suatu alat elektronik atau media tertentu dengan menggunakan email, voicemail, dan juga sebagainya. Yang kedua adalah sistem kolaborasi elektronik. Sistem kolaborasi elektronik itu sendiri adalah sistem yang digunakan untuk bekerja jarak jauh atau pesan digunakan untuk suatu pekerjaan namun terlampaui oleh jarak. Contohnya di sini adalah komunikasi secara tidak langsung dengan menggunakan teknologi tertentu. Yang ketiga adalah sistem publikasi. Sistem publikasi itu sendiri adalah untuk mempublikasikan informasi suatu perusahaan kepada publik melalui media tertentu atau melalui dokumen-dokumen dan sebagainya. Yang keempat adalah sistem pengolahan kantor. Sistem pengolahan kantor itu sendiri adalah di mana seorang karyawan mampu mengolah organisasi dalam suatu perusahaan atau bisa juga digunakan untuk melihat atau meninjau atau mengawasi aktivitas dari karyawan itu sendiri. Dan yang kelima adalah sistem elektronik formal. Dapat dikatakan formal di sini karena sistem
elektronik formal ini ada dalam perusahaan dengan terstruktur. Sistem ini sama dengan sistem informasi manajemen. Dan yang keenam adalah sistem elektronik informal. Di sini sistem elektronik informal itu sistem elektronik yang digunakan oleh para karyawan untuk memenuhi kebutuhan dari karyawan itu sendiri dalam suatu pekerjaan. Untuk selanjutnya, mari kita lanjut ke tahap-tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Tahap-tahap penerapan dalam otomatisasi perkantoran terdapat 3. Yang pertama ada tradisional, yang kedua ada transisional, dan yang ketiga ada transformasional. Yang pertama mari kita bahas dari tradisional terlebih dahulu. Tradisional di sini berarti untuk mengurangi biaya dan juga meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Dapat kita ketahui bahwa kalau tradisional itu seperti dengan menggunakan fax, dengan menggunakan telepon, dan juga sebagainya. Nah, dan yang kedua ada transisional. Transisional di sini adalah dengan penggunaan pengelolaan data. Di sini digunakan transisional jika mana perusahaan sudah memiliki data-data yang harus diarsipkan, disimpan, dan juga hal tersebut berbasis komputer atau melalui teknologi komputer dalam pengarsipan dan juga penyimpanannya, seperti database perusahaan, general ledger, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah transformasional. Nah, transformasional di sini adalah konvergensi atau gabungan telekomunikasi dan informasi. Contohnya seperti video conference, teleconference, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Octavia dari kelas Akuntansi G, NIM 3403180-197. Saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Untuk jenis yang pertama yaitu word processing. Word processing adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis dapat melakukan beberapa macam tugas yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen ketik maupun cetak. Yang kedua yaitu electronic mail atau lebih dikenal dengan nama email. Email ini adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Yang ketiga yaitu voicemail. Voicemail ini hampir sama dengan email, namun perbedaannya hanya mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya. Yang keempat yaitu electronic calendaring, merupakan penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Yang kelima yaitu audio conferencing, merupakan penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Nah, aplikasi ini tidak memerlukan komputer, tetapi hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio dua arah. Yang keenam yaitu video conferencing. Video conferencing ini melengkapi sinyal audio dan sinyal video. Peralatan televisi digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal audio dan video. Yang ketujuh yaitu computer conferencing. Computer conferencing adalah penggunaan jaringan komputer sehingga memberikan kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Persamaannya dengan email adalah keduanya menggunakan perangkat lunak yang sama dan konfigurasi peralatan yang sama. Sedangkan untuk perbedaannya adalah orang yang menggunakan sistem dan masalah yang dibahasnya. Yang kedelapan yaitu facsimilar transmission. Facsimilar transmission ini adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lainnya. Yang kesembilan yaitu video text. Video text adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar CRT. Untuk menyediakan informasi dalam bentuk video text ini, terdapat 3 sumber utama bahannya, yaitu yang pertama menciptakan file video text pada komputernya sendiri, yang kedua berlangganan jasa video text yang memungkinkan pemakai untuk mengakses file video text yang disediakan oleh jasa tersebut, dan yang ketiga yaitu memperoleh akses ke file video text dari perusahaan lain.
Yang ke-10 yaitu Image Storage and Retrieval. Digunakan dalam pemecahan masalah ketika diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman suatu masalah. Dan jenis yang terakhir yaitu Desktop Publishing atau DTP. DTP adalah suatu penggunaan perangkat komputer untuk dapat menyiapkan output atau keluaran tercetak yang kualitasnya sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Nah, sistem Desktop Publishing ini terdiri atas mikrokomputer dengan layar CRT yang beresolusi tinggi, printer laser, dan software desktop publishing. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.